Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin malam hari ini sedang menonton live streaming kami berdua. Jadi kita tahu sekarang kondisi sedang sulit, banyak hal yang berubah dari hal-hal yang biasanya kita lakukan, tapi sekarang kita mengalami hal yang mungkin belum pernah dialami juga oleh orang yang lain. Jadi kita malam hari ini ingin memberikan Anda sebuah solusi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk bisa Anda lakukan. Nah, sebelumnya saya akan cerita dulu. Jadi ada seorang CEO dari perusahaan ponsel yang terbesar pada masanya, ya. Dan dia mengatakan gini, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bagaimana kami bisa kalah? Nah, itu ternyata kata-kata terakhir dari CEO perusahaan ponsel Nokia yang mungkin kalau Anda tahu pada tahun 1990 sampai 2000, perusahaan Nokia ini adalah rajanya ponsel. Tapi bagaimana perusahaan ini bisa bangkrut bahkan dijual? Nah, CEO-nya mengatakan, kami nggak melakukan kesalahan apa-apa, bagaimana kami bisa kalah? Nah, ternyata Nokia ini pada saat itu mereka merasa jadi perusahaan ponsel yang sangat hebat, bahkan yang terbesar pada masanya, tapi mereka lengah dan mereka tidak melakukan perubahan. Padahal saat itu pesaing-pesaingnya sedang melakukan apa yang namanya sistem Android. Saat itu Nokia bertahan dengan Symbian. Nah, Anda bisa duga apa yang terjadi saat semuanya beralih ke Android. Perusahaan Nokia ini terlambat, ya. Jadi mereka akhirnya jadi pecundang. Nah, apa yang kita bisa petik dari sini, ya? Jadi jika Anda tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, Anda akan keluar dari kompetisi atau dari persaingan. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Nah, Pak As mungkin bisa tampilkan slide saya, Pak. Saya ingin bahas beberapa hal dengan Anda. Nah, Bapak Ibu semuanya, saat ini sedang terjadi sebuah perubahan yang sangat mendasar, ya. Dan suka atau tidak suka, perubahan ini pasti terjadi, ya. Dan saat ini sedang terjadi. Kalau saya boleh cerita sedikit karena saya di Bali, tahun 2002 itu terjadi bom Bali yang pertama. Nah, saat itu banyak juga hotel yang okupansinya langsung drop, banyak orang juga yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau paling jelek penghasilannya menurun secara drastis. Nah, setelah itu terjadi lagi bom yang kedua 2005 saat itu. Nah, ternyata banyak orang tidak siap dengan terjadinya perubahan-perubahan ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini mudah-mudahan kita bisa belajar dari kejadian-kejadian ini. Satu hal yang pasti, perubahan pasti terjadi, ya. Saat ini sedang terjadi. Nah, yang paling penting, bagaimana kita menyikapi terhadap perubahan ini. Mungkin saat ini kita terkaget-kaget, banyak orang yang nggak nyangka, nggak ada persiapan, tapi ini sudah terjadi. Nah, yang paling bagus adalah kita harus beradaptasi secepat mungkin dengan perubahan ini, ya. Memang perubahan nggak nyaman lah, sekarang ini apapun juga, ya, kita rasanya dipaksa untuk melakukan itu, ya. Tapi itu penting. Jadi contoh yang paling sederhana, ya. Dulu mana ada orang yang tiap habis keluar sering-sering cuci tangan. Tapi sekarang semua orang mau cuci tangan. Bahkan di semua kayak minimarket, Anda pergi ke bank, Anda pergi ke restoran, itu di depannya ada untuk cuci tangan dan ada sabunnya, ya. Sekarang Anda terbiasa untuk melihat orang pakai masker. Padahal dulu yang pakai masker adalah orang yang sakit, ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Kalau Anda masuk ke restoran sekarang selalu dites suhu badan Anda pakai termogan.
ya. Jadi hal-hal seperti itu pada awalnya terasa aneh, tapi lama-lama menjadi hal yang biasa. Juga mungkin saat ini Anda merasa nggak nyaman selalu ada di rumah ya. Sekarang orang bilang stay at home, ya, work from home. Nah, di awal kita mungkin seneng, libur gitu. Tapi lewat seminggu, lewat 2 minggu, 3 minggu, wah ini sampai kapan akan begini terus? Mungkin itu pertanyaan kita. Nah, beradaptasilah secepat mungkin. Itu yang paling penting. Di saat sekarang ini, ya, mungkin banyak orang yang penghasilannya tiba-tiba drop, menurun. Atau bahkan sudah ada yang dirumahkan. Di Bali ini 70% orang penghasilannya itu banyak yang bekerja di bidang pariwisata. Jadi dengan kondisi seperti ini, banyak hotel-hotel di Bali. Kalau Anda sering ke Bali, Anda akan tahu di Bali ini hotel banyak sekali, banyak restoran. Dan sekarang nggak ada turis, ya, yang internasional sudah pasti nggak datang, domestik pun nggak datang. Jadi akibatnya banyak hotel itu yang okupansinya bahkan 0%. Dan karyawannya, ya mereka dirumahkan. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan cepat, ya kita bisa melihat sebuah peluang, ya apa yang kita bisa kerjakan saat-saat seperti ini, ya banyak orang kehilangan penghasilan, apa yang kita bisa kerjakan saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini tadi Pak Hasibuan sudah membagikan, ya, sebuah solusi sebenarnya seperti yang saya alami waktu saya peristiwa terjadi bom Bali yang pertama. Saat itu baru sadar bahwa ternyata, ya, pekerjaan saya bisa tiba-tiba penghasilannya turun, ya. Nah, saya jadi ingat ada yang pernah mengatakan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi kalau keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Jadi kita harus prepare, ya. Jadi kita sedia payung sebelum hujan. Nah, ini saat yang tepat sebenarnya. Mungkin sebagian besar dari Anda dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya. Kalau nggak melakukan sesuatu, ya kita nggak akan dapat penghasilan. Makanya sekarang banyak orang yang tiba-tiba jadi entrepreneur dadakan, ya, buka PO, jualan buah, ada yang jualan makanan, ada jualan sembako, macam-macam. Nggak apa-apa, bagus gitu, ya. Tapi malam hari ini, ya, kita mengajak Anda tidak hanya sekedar jualan, ya, tapi kita akan mengajak Anda untuk bekerja sama dengan perusahaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasibuan, ya. Perusahaan ini memang kita aktivitasnya adalah menjual sesuatu. Nah, menjualnya karena saat ini ada physical distancing dan kita harus bekerja dari rumah, makanya kita bekerjanya secara online. Kita memanfaatkan gadget, kita memanfaatkan HP kita. Nah, pertemuan sharing informasinya seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada malam hari ini, kita bisa pakai Zoom seperti ini, dan ini diadakan secara berkala yang nantinya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengembangkan bisnis ini. Jadi yang pertama, kita bisa belajar bagaimana cara menjual, dan bagusnya kita menjual produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, yang untuk menaikkan imunitas kita supaya kita nggak kena corona, ya. Nah, itu yang bagus. Nanti untuk lebih lengkapnya, produknya apa saja, Bapak dan Ibu bisa hubungi orang yang mengundang Anda untuk nonton live streaming malam hari ini. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, tidak hanya kita mengajak Anda untuk berjualan, seperti saya dulu, kalau saya cuma diajak jualan, ya saya nggak mau. Tapi yang menarik di sini, kita akan diajak untuk membangun sebuah bisnis yang besar, berawal dari menjual, tapi kita mengajari orang lain dan mengajarkan mereka caranya untuk menjual. Kita bisa membangun sebuah aset, yang asetnya ini sangat besar, bahkan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Berawal dari yang sederhana, modalnya sangat kecil, caranya diajarkan, ada support sistemnya, ada mentor-mentor hebat yang akan membimbing Anda.
kita membangun aset. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu orang yang terkaya di dunia, ya, kalau nggak Jeff Bezos, ya Bill Gates, ya Warren Buffett. Nah, Warren Buffett mengatakan gini, if you don't learn how to get paid while you sleep, you will walk until you die. Jadi, kalau Anda tidak belajar bagaimana caranya supaya tetap dibayar pada saat Anda tidur, Anda akan terpaksa atau dipaksa untuk bekerja terus supaya Anda dapat penghasilan. Nah, sebenarnya ini yang menyadarkan saya. Dulu saya kerja 17 tahun di perhotelan, dan waktu saya bergabung dengan bisnis ini, dan saya baru tahu bahwa selama 17 tahun saya bekerja, saya punya pekerjaan yang bagus, ya. Tapi ternyata pekerjaan saya itu tidak membangun yang namanya aset. Jadi kapanpun saya berhenti bekerja, ya sudah, ya mungkin saya dapat pesangon, tapi setelah itu ya sudah selesai, ya. Nah, menariknya di bisnis yang Bapak dan Ibu dengarkan pada malam hari ini, nanti lengkapnya Anda hubunginya, mengundang Anda,